Agenda damai Rinoa dengan Leon Dozan beberapa hari kemarin masih menuai beragam komentar dari warganet terkait Rinoa yang kembali bertemu dengan Leon di tengah kondisinya yang masih mengalami trauma psikis. Terselip sebuah momen di mana Rinoa menunjukkan sebuah gestur ketidaknyamanan di saat Leon mengajak dirinya untuk berpelukan. Tak cukup sampai di situ, Rinoa bahkan menolak untuk bersalaman dengan Leon yang terlihat memaksa agar mantan kekasihnya itu dapat menerima ajakannya untuk bersalaman di akhir preskon. Lantas, seperti apa seorang psikolog menyikapi hal tersebut? Gini adalah gini. Aku pastinya setelah memaafkan lebih tenang, lebih plong gitu. Tapi sekarang menyadari kok dia mengoreksi diri sendiri kok bahwa harus kontrol ya. Aku bilang marah boleh, tapi zaman sekarang hati-hati. Zaman digital, begitu kalimat-kalimat yang tidak pantas, itu harus disensor sendiri. Bunda melihat Mas Leon yang tetap memaksakan kehendaknya untuk memeluk Mbak Rinoa. Padahal Mbak Rinoa itu sudah menunjukkan tanda bahwa dia itu nggak nyaman untuk dipeluk. Tapi tetap aja dipaksakan oleh Mas Leon. Kenapa Mas Leon kok kurang ada empati atau pengertian ya bahwa Mbak Rinoa itu butuh waktu loh untuk bisa memulihkan hatinya gitu ya. Nah, nampaknya Mas Leon harus banyak belajar ya untuk berempati dengan Mbak Rinoa saat ini dan belajar untuk mengendalikan dirinya. Tidak semua keinginan Mas Leon itu sebenarnya bisa diterima atau dipenuhi oleh orang lain. Ya, kalau Bunda lihat sepanjang preskon itu Leon lebih banyak ketawa ya. Mungkin karena seneng bebas dari penjara. Nggak nyangka kan penyesalannya kok hanya sedikit ya gitu. Hanya ketika ditanyakan itu kelihatan memang mimiknya kalau dia itu merasa nggak nyaman dengan tuntutan ini gitu. Tetapi lebih banyak senyumnya setelah itu pemirsa. Sementara yang kontrasnya adalah ayah ibunya Leon itu justru kelihatan beda. Kelihatan sekali kalau bapaknya Mas Willy Dozan itu kelihatan seperti malu ya dengan kasus anaknya ini. Ibunya juga kelihatan tegang banget. Tapi sebaliknya Leon itu justru banyak menebar senyum. Kelihatan Mas Leon itu posisi duduknya tuh wah bahunya dibuka ya pemirsa begini. Sementara Mbak Rinoa ya kelihatan gitu ngecil di sampingnya Mas Leon. Ini menunjukkan bahwa belum bisa Mbak Rinoa itu berdamai dengan peristiwa yang dialami ya. Ya wajar lah kan korban kekerasan butuh waktu untuk memulihkan dirinya. Ketika Mas Leon mendekati Rinoa itu biasa saja bahasa tubuhnya seperti tidak terjadi apa-apa ya. Justru yang Bunda lihat itu Mbak Rinoa yang tidak nyaman sebenarnya. Badannya itu sampai nekuk. Dan kita lihat ketika dia tangannya Mas Leon ditaruh di sini kan kelihatan itu agak kaku ya. Dan badannya agak goyang sebenarnya Mbak Rinoa. Itu tanda bahwa Mbak Rinoa itu sebenarnya nggak siap menguatkan hatinya untuk mau datang duduk di samping Mas Leon. Itu luar biasa loh. Mbak Rinoa sebagai korban kekerasan dari Mas Leon itu mau duduk ya. Tapi tetap aja kelihatan kalau Mbak Rinoa tuh nggak nyaman. Tidak hanya memutuskan untuk mengakhiri kasus secara damai, Rinoa, Aurora, dan Leon Dozan nyatanya juga telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang selama ini dijalin oleh keduanya. Didasari oleh kesepakatan yang telah ditentukan oleh keduanya, hal itu pun dijadikan sebagai suatu awalan agar mereka dapat fokus ke satu tujuan yang telah direncanakan di kemudian hari. Dan di sela-sela momen perdamaian kemarin, Leon Dozan pun turut mengutarakan rasa terima kasihnya terhadap Rinoa yang pernah singgah dan memberikan warna dalam hidupnya. Ya semoga kamu bisa dapat pasangan yang lebih baik dari aku. Ya. Tapi ikhlas gak tuh ngomongnya?
Ikhlas. Oh ikhlas. Mungkin Rino mau disampaikan gitu Mas Leon. Siapapun jodoh kamu, semoga kamu bisa menjadi pasangan yang baik buat jodoh kamu. Ikhlas juga nih. Ikhlas. Oh ya oke. Gak nangis. Sekarang mau sendiri-sendiri dulu aja Kak. Iya. Kalau dari Leon, kalau dia mau sama orang lain ya sudah itu pilihannya dia. Kalau dari saya mau sendiri dulu aja. Untuk kedepannya kita berserah saja kepada Sang Pencipta Ini orang India. dan bersyukur atas kejadian ini karena memberikan pelajaran ya buat Rinoa, buat Leon. Leon bisa introspeksi diri, Rinoa juga, dan bisa berubah dan gak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya terhadap siapapun. Dan Rinoa saat ini menjadi pelopor bahwa perempuan itu harus disayangi, tidak boleh ada kekerasan seperti yang pernah terjadi. Bersihkan hati, hilangkan, tidak ada dendam. Saya selalu mengajarkan kepada Leon, kepada Rinoa juga kemarin saya bilang, bersihkan hati mulai sekarang, hilangkan, jangan ada dendam, dengki, kebencian, ikhlas semuanya. Ini inilah hidup, supaya aura baik, cantik, ganteng itu keluar dari perbuatan yang tadi saya bilang. Ya langsung lah, semalam sudah ketemu ya, artinya ya pastilah kalau nggak berubah mau ngapain. Ya manusia kan punya emosi, punya apa ya, tapi dibawa menjadi watak, jiwa. Emosi sesaat boleh lah, emosi itu harus bisa terkontrol. Manusia semua punya emosi kok, ya kan. Jadi mungkin ya ini pasangan yang sama-sama ada emosi, sama-sama posesif, sama-sama bucin, jadi sama-sama curiga, ya perselisihan, biasalah itu. Ya pasti kita support berdasarkan pengalaman ya. Saya kan bukan pendidikan formal ya, tapi pengalaman hidup kita kan udah cukup banyak ya, makan asam garam lah. Jadi ya kalau lebih baik pasangan tuh harus ada, bukan cinta aja ya. Kalau cinta ini kan panas, cinta ini panas, cemburu, makin cinta makin cemburu. Cuma harus didampingi dengan kasih ya. Ya hidup manusia tanpa kasih sayang nih. Nah ini hanya cinta aja nggak bisa. Nah makanya saya hanya berdasarkan pengalaman ya, kita beritahu bahwa cinta ini harus didampingi kasih ya, kesabaran. Jadi ya nggak kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Ya mengertilah, saya rasa ya. Ya akhirnya kita berakhir damai ya, jangan terulang lagi lah. Itu urusan mereka lah. Kalau perasaan hati kan saya nggak ngikutin. Saya hanya ikut campur ketika mereka ada perselisihan. Kalau bahagia nggak ikut campur lah, seneng lah, kita seneng. Cuma kalau ada perselisihan saya ikut campur. Jangan ada perselisihan yang sampai tingkatnya udah tinggi, jangan. Silaturahmi lebih terjalin gitu. Yang tadinya sebenarnya bulan Oktober tuh kita janjian mau lunch bareng, tapi pas ketemunya di Polres gitu, jadinya heran gitu. Padahal mau kita jalan makan pas bulan Oktober, ada undangan dari Pak Willy. Terus saya kayak gimana ya, pas kita ketemu pas pertama ketemu, tapi ketemunya di Polres gitu. Jadi di luar dugaan semua, tapi ini ada hikmahnya gitu.